Iya, shalom saudara, kita berjumpa lagi di acara Mesbah Doa malam hari ini. Biarlah kita tetap setia, tetap bersemangat untuk terus mencari Tuhan dan memuji menyembah Tuhan. Keadaan di sekeliling kita boleh berubah, tapi kasih Tuhan juga tidak berubah. Tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas ya. Ya, biarlah kita mau terus bersemangat di dalam Tuhan. Kita mau terus bersuka cita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hebat dan ajaib. Karena itu mari malam hari ini kita siapkan hati kita. Saya mau menyapa dulu buat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Shalom yang ada di luar negeri, di semua benua. Shalom, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Kita mau datang pada Tuhan dalam hadirat Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, buat anugerah-Mu, buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami mau berkata Engkau baik dalam hidup kami. Engkau Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat segala anugerah-Mu atas hidup kami. Bagian kami hanyalah mempercayai Tuhan, mempercayai firman-Mu, dan terus memuji menyembah Engkau. Apapun keadaan di hidup kami mau berkata Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin bersyukur selalu kepadamu Bapa. Lebih lagi katakan Bapa yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari bawa penyembahan kita, katakan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau Tuhan yang benar. Segala pujian bagi-Mu Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada
kasih buat segala kebaikan-Mu di hidup kami ya Tuhan. Engkau penuh kasih karunia kepada kami. Engkau tidak memperhitungkan berapa dalamnya dosa dan pelanggaran kami. Engkau selalu menunggu kami kembali dan berbalik kepada-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mau terus bersyukur kepada Tuhan. Kami mau terus berharap kepada Tuhan. Tidak akan pernah berhenti kami berharap kepada-Mu Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami. Karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Berada dekat-Mu kami menjadi kuat ya Tuhan. Berada dekat-Mu kami menjadi kuat, sebab Engkaulah yang menopang kami. Ini hati dan hidup kami, dan ini komitmen kami malam ini. Tidak akan pernah berhenti, bahkan tidak akan pernah berakhir kasih-Mu bagi kami Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segala. Lebih lagi katakan tak pernah berakhir Tuhan. Yes, amin. Kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segala. Mari angkat imanmu lebih lagi, katakan pada Tuhan, tak pernah berakhir kasih setia-Mu. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berakhir berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Kau segala-galanya Tuhan bagi hidup kami. Kau segalanya Tuhan yang besar. Engkau ajaib, Engkau hebat, kasih-Mu takkan pernah berakhir. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, engkau yang mengharapkan Tuhan, katakan tak pernah berakhir kasih setia-Mu. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segala, tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah berakhir di hidup kami. Selalu nyata dalam hidup kami Tuhan, amin. Tak
pernah berhenti, kami pun berharap kepada-Mu Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Lebih lagi dengan iman, katakan pada Tuhan, oh, tak pernah berakhir kasih setia-Mu. Lagi dengan lebih sungguh katakan, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya, Engkau segalanya Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, saudara. Apapun persoalan kita, apapun masalah, apapun keadaan kita, harapkan Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang tidak pernah berubah, kesetiaannya sampai selama-lamanya. Mari harapkan kasih-Nya atas hidup kita. Mari harapkan kebenaran-Nya turun dalam hidup kita. Mari harapkan kekudusan-Nya diberikan bagi kita. Mari harapkan segala yang terbaik Tuhan kerjakan atas hidup kita. Mari harapkan agar tangan-Nya memberikan kita kekuatan untuk hidup sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Nya. Kami semua membawa hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu kami punya Tuhan yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Ketika kami bersepakat dengan firman-Mu, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami terlalu percaya Engkau sanggup melakukan segala sesuatu di hidup kami Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Dan kami punya Tuhan besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Dan kami punya Tuhan besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Dan ayo kita deklarasikan dengan iman, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan
kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji dan selalu pasti menepati janji-Mu. Iman kami percaya Tuhan, kami bersepakat dengan Engkau. Yes Lord Jesus, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang hebat. Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang perkasa. Terima kasih Yesus. Kami mau tetap percaya, kami mau tetap berharap pada kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam keadaan apapun kami tidak akan pernah menyerah, karena kami tahu Tuhan kami yang besar tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat malam hari ini. Bahkan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, sucikan dan kuduskan layakkan kami. Bahkan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan. Iya, puji Tuhan. Shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Puji Tuhan ya, dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Biarlah kita mau tetap bersemangat, bersukacita dan terus ada di waktu-waktu ini untuk selalu mau dekat lagi dengan Tuhan, mencari Tuhan. Sebelumnya saya akan membacakan satu kesaksian sebelum kita melanjutkan firman Tuhan malam hari ini. Shalom Ibu Debbie, saya mau menyaksikan kebesaran Tuhan. Saya dari Kalimantan Barat, Bu. Saya di Pontianak. Suami saya berasal dari Medan. Saya dari Melayu dan dulu saya beragama dari agama seberang. Kampung saya di Sekadau. Di kampung kami dulu saya menikah beda agama dengan suami saya. Suami saya Kristen dan saya dari agama seberang. Kami menikah di catatan sipil Jakarta. Singkat cerita, 4 tahun kemudian saya saat itu tinggal di Bekasi. Saya diajak untuk dibaptis oleh seorang teman saya yang juga sama seperti saya, suaminya orang Batak. Waktu itu kami 3 orang semua menikah dengan orang Batak dan dari agama Kristen. Sementara kami bertiga bukan beragama Kristen. Saat itu mereka mengajak saya untuk dibaptis dan saat itu saya marah-marah. Saya berkata kepada mereka, kalau kamu mau masuk Kristen silakan. Saya marah-marah kepada beberapa teman saya. Namun beberapa hari kemudian, Bu, saya bermimpi ya. Dalam mimpi saya itu, saya sedang berada di dunia, sepertinya dunia itu gelap sekali dan di situ ada pantai seperti lautan. Saya berlari-lari, Bu. Lalu di situ ada 2 sosok yang muncul. Salah satunya ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di sana dan dia berjalan di atas laut. Sambil dia membuka tangannya dan di antara 2 sosok itu saya memilih Tuhan Yesus, Bu. Saya berlari pada Tuhan Yesus. Dan akhirnya besoknya saya terbangun, Bu. Ketika saya terbangun, saya mendatangi teman saya itu yang mengajak saya untuk dibaptis. Ya, dan saya berkata saya mau dibaptis. Ayo kita baptis. Akhirnya hari itu kami 5 orang, Bu, dibaptis. Puji Tuhan. Ya, dan hati saya sangat senang dan gembira sekali. Dan suami saya juga ya bersyukur ya karena pada waktu itu saya boleh menerima Tuhan Yesus.
Suami saya juga, saya waktu itu, suami saya juga waktu itu saya belum beritahu kalau saya dibaptis. Tapi saat itu saya jahit baju putih, ini sebelum dibaptis ya. Awalnya saya tidak beritahu suami saya mau dibaptis, tapi saya bikin baju warna putih. Karena kami semua sepakat saat dibaptis nanti kami semua pakai baju warna putih. Saya sangat bahagia, Bu. Dan lalu 1 tahun kemudian saya bisa punya anak dan kami pindah ke Sulawesi Utara, Bu, di Gorontalo. Di sana ya saya diberkati dalam pernikahan, ya diberkati ulang ya saudara, karena dulu nikah catatan sipil aja, beda agama, tapi akhirnya kami diberkati ulang di dalam pernikahan kudus. Itulah kesaksian saya, Bu, dan kemurahan Tuhan Yesus. Tapi sekarang suami saya sudah dipanggil Bapa di sorga, Bu, dan saya akhirnya pulang kembali ke orang tua saya. Di sana saya disuruh kembali ke agama saya yang dulu. Namun saya menjawab, Bu, ini adalah pilihan saya. Walaupun suami saya sudah meninggal, tapi saya tetap memilih untuk mengikuti Yesus, puji Tuhan. Tapi suami saya sudah meninggal, lalu saya bertanya pada orang tua dan keluarga, ya, apakah keselamatan itu saya bisa dapat dari orang tua saya? Saudara saya juga tidak ada yang bisa menjawab, karena saya bilang saya percaya Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya. Saya bilang jangan dipaksa saya untuk pindah ke agama lagi. Saya tidak usah memaksa saya. Lalu saya dihina, saya dicaci maki. Tapi saya tidak apa-apa, Bu. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menunjukkan kepada mereka, ya, bahwa saya ini dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Amin, Bu. Sampai saat ini saya bersyukur ada mesbah doa dan mesbah syukur. Walaupun diam-diam, ya, saya terus mendengar, ya, memakai headset dengan telinga di kuping saya. Saya bahagia, Bu. Maaf kesaksian saya mungkin panjang. Saya mengucap syukur. Sekarang saya ada di Pontianak dan anak cucu saya ada di Manado. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Luar biasa kesaksian Ibu, bahkan sampai hari tua Ibu terus mengikut Tuhan. Tidak mudah memang, tetapi kita percaya keputusan yang kita ambil untuk percaya pada Yesus bukan karena ikut-ikutan. Ya, saya bersyukur Ibu dijamah Tuhan secara pribadi lewat mimpi. Ibu melihat ada 2 sosok dan akhirnya Ibu memilih Tuhan Yesus untuk datang kepada Ibu, ya. Dan terima kasih buat kesaksian ini menguatkan kita semua. Sekalipun Ibu dibenci, ya, di keluarga dicaci maki, tetapi Ibu tetap memilih karena Ibu yakin bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Memang firman Tuhan berkata, saudara, setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Kristus pasti akan menderita aniaya. Tetapi tidak apa-apa, kita harus membayar harga agar hidup kita semakin hari semakin, ya, berkenan kepada Tuhan. Saya yakin semua ujian cobaan yang kita alami itu diizinkan Tuhan, membuat iman kita semakin hari semakin naik dan terbang bersama dengan Tuhan. Tetaplah kuat, ya Ibu, saya percaya Tuhanlah yang akan memberikan Ibu kekuatan. Baik, terima kasih buat kesaksiannya yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, ya. Dan tadi malam kita sudah sampai di, ya, Hosea pasal yang ke-11, ya, kita sudah melihat, ya, firman Tuhan berkata kepada bangsa itu, ya, dari ayat yang ke-4 tadi malam firman Tuhan bilang, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, ya, dengan ikatan kasih, tapi bagi mereka aku ini seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Di sini Tuhan sedang menyatakan betapa belas kasihan Tuhan itu luar biasa. Tuhan membungkuk kepada mereka, memberikan mereka makan. Itu seperti orang tua, ya, yang membungkuk kepada anaknya, memberikan makan. Ini adalah gambaran betapa Tuhan mengasihi bangsa itu, umatnya sendiri. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ya, tetapi ayat 5 tadi malam sudah dikatakan mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka sebab mereka menolak untuk bertobat. Ya, ketika kita terus menolak untuk bertobat, maka di depan kita, saudara, kita pasti akan melihat kehancuran, kebinasaan, murka Tuhan, ya.
Jadi jangan saudara keraskan hatimu apabila hari ini engkau mendengarkan suaraku, kata Tuhan, jangan keraskan hatimu, bertobatlah. Ya, mereka harus kembali ke Mesir, artinya apa? Kembali ke tanah perbudakan. Orang itu kalau tidak mau bertobat, kembali kepada dosa. Ya, yang sakit hati tetap sakit hati, yang iri hati tetap iri hati, yang bersinah kembali lagi kepada persinahan. Sehingga saudara tidak pernah terjadi pertobatan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena selalu saja ia melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tidak mau bertobat, kata Tuhan. Mereka lebih memilih untuk kembali ke Mesir, hidup dalam perbudakan dosa. Saya tidak mau hidup dalam perbudakan sakit hati. Tanpa saudara sadari, kalau saudara itu kepahitan sama orang, benci sama orang, saudara itu diperbudak oleh sakit hati. Kalau saudara itu terikat dengan kekayaan uang, saudara sedang diperbudak oleh kekayaan itu. Apalagi saudara, banyak hal yang memperbudak kita dan seringkali kita tidak menyadari, ya, dan kita mau sungguh-sungguh untuk bertobat. Ayat yang ke-6 sekarang. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, kata Tuhan. Akan memusnahkan palang-palang pintu mereka dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Palang pintu berbicara tentang tempat perlindungan, ya. Ketika mereka tidak mau bertobat, maka pedang akan mengamuk di kota mereka dan memusnahkan palang-palang pintu mereka. Artinya apa? Orang yang hidup dalam dosa itu tidak ada lagi perlindungan. Palang pintu itu berbicara tentang perlindungan. Kalau orang mau masuk rumah dipalang, saudara, pakai kayu itu ya untuk malang pintu, maka orang nggak bisa masuk ke rumah itu. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika orang tidak mau bertobat, Tuhan akan mengizinkan pedang masuk ke rumahnya, bahkan menghancurkan palang-palang pintu. Artinya apa? Kita tidak lagi hidup dengan perlindungan, kita akhirnya terlepas dari perlindungan, bahkan tidak ada palang pintu. Bahkan Tuhan berkata di sana, ya, bahkan ya dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Bahkan di benteng saja, benteng berbicara tempat perlindungan, persembunyian. Tetapi ketika kita memilih hidup dalam dosa, tidak ada perlindungan lagi, yang ada hanyalah pemusnahan. Ayat yang ke 7 di sana dikatakan, umatku betah dalam membelakangi aku, mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Ya, bangsa ini sudah berhenti meninggikan nama Tuhan. Mereka justru memanggil dewa Baal. Umatku betah membelakangi aku, kata Tuhan. Sangat-sangat menyedihkan ketika orang membelakangi Tuhan. Ya, orang itu kalau dikatakan membelakangi itu berarti nggak sopan, saudara. Ya, ada orang lagi ngomong di belakangi begini, berarti dia membuang muka atau tidak peduli, ya, dengan bahasa ininya tidak peduli. Nah, Tuhan bilang bangsa ini tuh betah membelakangi aku. Mereka itu tidak peduli dengan aku, mereka betah membelakangi aku, kata firman Tuhan. Ya, sehingga mereka beralih memanggil kepada dewa Baal dan tidak lagi meninggikan namaku. Mereka sudah berhenti meninggikan namaku. Saudara, kenapa kita perlu terus meninggikan nama Tuhan? Kenapa mesbah doa diawali dengan puji-pujian? Ada yang protes, ya, katanya, Bu, nyanyi itu gak usah diulang-ulang terus. Ya, saya mau berkata, saudara, kenapa lagu itu kembali saya ulang-ulang? Nyanyi itu kita ulangi berapa kali supaya kita ini bisa meresapi setiap perkataan pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Mengapa kita mengulang-ulang lagu itu? Saya mau mengajarkan kita semua untuk belajar meninggikan nama Tuhan. Ya, kenapa kita perlu memuji, menyanyi, memuji, menyembah Tuhan? Waktu saudara memuji, menyanyi, menyembah Tuhan, itu saudara menyanyi, memuji, menyembah Tuhan itu bukan doktrin dari satu gereja loh. Itu ajaran firman Tuhan. Tuhan berkata, bernyanyilah bagiku, nyanyikanlah mazmur, kidung puji-pujian, nyanyikanlah, ya, namaku, tinggikanlah, bermazmurlah bagi namaku. Itu ada di firman. Kenapa kita menyanyi, saudara, mengulang-ulang lagu itu? Saudara lihat kenapa Daud itu menjadi orang yang berkenan pada Tuhan. Karena Daud itu suka meninggikan Tuhan. Ketika dia lagi menggembalakan di kambing domba di padang rumput, dia menaikkan pujian bagi Tuhan. Sehingga semua lagu-lagu pujian sekarang itu rata-rata diambil dari kitab Mazmur. Siapa penulisnya? Daud. Ya,
Daud menulis, sekarang kan kita sering nyanyi lagu, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini lagu ditulis, diambil dari siapa? Ciptaannya Daud ini, dari Mazmur Daud yang menulis, lebih baik satu hari di pelataranmu. Ya, dan Daud menulis lagu-lagu ini itu naik dari hati yang paling dalam. Ya, Daud juga menulis, ya hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Itu siapa yang nulis, saudara? Itu Daud. Ini adalah sebuah reaksi kita untuk meninggikan nama Tuhan. Saat kita menyanyi itu kita sedang meninggikan nama Tuhan. Kenapa Tuhan murka kepada bangsa ini? Karena dikatakan Tuhan berkata di sana, mereka telah berhenti meninggikan namaku. Bagaimana cara kita meninggikan nama Tuhan? Selain kita hidup berkenan, hidup dalam kekudusan, dengan cara apa? Kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Kita sedang meninggikan nama Tuhan. Dan Alkitab berkata Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian umatnya. Ketika kita menaikkan pujian, Tuhan sedang bertahta di atas pujian kita, saudara. Ya, makanya jangan pernah berhenti untuk meninggikan nama Tuhan. Ya, teruslah menyanyi. Ikut, kalau saudara itu mesbah doa, kenapa ada lagunya? Saudara ikut menyanyi. Sebelum saudara mendengarkan firman, saudara harus menyanyi. Kenapa? Pujian, penyembahan, peninggian kepada nama Tuhan itu membajak hati kita. Ketika hati kita sudah dibajak dengan pujian penyembahan, maka firman itu mudah masuk karena hati kita sudah menjadi tanah yang subur. Jadi jangan pernah berhenti meninggikan nama Tuhan, saudara, ya. Di sana dikatakan begini, saudara, Tuhan berkata mereka itu sudah berhenti meninggikan namaku, sehingga apa? Ya benteng-benteng mereka dihancurkan, palang pintu mereka dihancurkan. Orang yang tidak suka memuji nama Tuhan tidak ada perlindungan hidupnya. Saudara ingat kisah dari benteng Yeriko itu, dirobohkan tembok Yeriko itu dengan apa? Cuma dengan puji-pujian, nyanyian. Waktu kita menaikkan pujian itu ada kuasa Tuhan turun atas hidup kita, sehingga saudara yang takut, saudara yang cemas, saudara yang gelisah itu bisa mendapatkan kekuatan. Bayangkan tembok Yeriko saja itu rubuh karena pujian, apalagi saudara benteng-benteng ketakutan, benteng-benteng kecemasan. Makanya saya banyak sekali mendengar kesaksian lewat mesbah doa, banyak orang yang akhirnya disembuhkan, bisa tidur tanpa obat tidur. Dulu tidak bisa tidur karena ketakutan, kecemasan. Sekarang hidupnya penuh damai sejahtera. Kenapa? Karena kita menaikkan pujian penyembahan di mesbah doa. Ayat yang ke-8 di sana dikatakan, masakan aku membiarkan engkau hai Efraim, menyerahkan engkau hai Israel? Ya, masakan aku membiarkan engkau, kata Tuhan, seperti Atma, ya, membuat engkau seperti Sebulon, membuat engkau seperti Seboim. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak, kata Tuhan. Tuhan itu tidak sampai hati. Walaupun dia melihat, saudara, bangsa ini begitu hatinya itu ya benar-benar keras kepala, tetapi Tuhan itu tidak sampai hati. Ya, apa yang Tuhan beri contohkan tentang Atma dan Seboim, ini adalah kota-kota di dataran yang sudah binasa bersama dengan Sodom dan Gomora. Tuhan berkata, masakan aku akan membiarkan mereka menjadi seperti Sodom dan Gomora? Masakan aku akan membiarkan engkau hai Efraim dan menyerahkan engkau ini hai Israel seperti Atma dan seperti Seboim? Ini adalah kota-kota yang berada di dataran yang sudah binasa bersama dengan Sodom dan Gomora. Saudara, Tuhan itu tidak sampai hati. Makanya dia berkata di sana, ya engkau, ya dan aku ini hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit ya kepada bangsa ini. Saudara, ayat 9, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu. Aku tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Ayat yang ke-10, mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa. Sungguh
Ya, ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir. Ya, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Tuhan berkata, aku ini Allah dan bukan manusia, kata Tuhan. Adalah mudah bagi kita, saudara, seringkali untuk mendefinisikan Allah berdasarkan perkiraan dan perilaku kita sendiri. Dengan berbuat demikian, kita kadang menjadikan Tuhan ya hanya sedikit lebih besar daripada diri kita. Dalam kenyataannya Allah itu tidak terhingga, Allah itu tak terbatas, saudara. Ya, kasihnya itu tidak terbatas. Allah itu ya tidak bisa dibatasi dengan pikiran kita. Kita harus berusaha menjadi serupa dengan Dia dan bukan berusaha untuk mencipta ulang Dia menurut gambar kita. Jangan menganggap ada banyak sebagian orang yang berkata, oh Tuhan itu pengasih, Dia tidak akan pernah menghukum. Jadi aku berdosa terus tidak apa-apa. Karena kita membuat konsep Allah itu dengan pikiran kita. Ada sebagian orang juga yang berkata, oh Tuhan itu menghukum terus, Dia tidak mengasihi, Dia penghukum. Ya, jangan membuat konsep tentang Allah dengan cara pikir kita. Tapi mari kita mengejar hidup menjadi serupa dengan Dia yang kudus, yang mulia, yang maha kudus. Ya, jangan buat konsep tentang Tuhan dengan cara berpikir kita, karena kita ini manusia dan semuanya serba terbatas. Tapi Tuhan sendiri berkata, ya bangsa itu akan dibawa kembali untuk mengikuti Dia dan mereka akan dikembalikan ke rumah-rumah mereka supaya mereka kembali bisa dapat menyembah Tuhan. Saudara, hari ini saudara ya, mari kita mau lebih lagi sungguh-sungguh untuk mengejar perkenanan Tuhan. Mari kita mau lebih lagi mendekat kepada Allah. Mari kita mau taruh ya iman kita kepada Dia. Mari kita rajin memuji menyembah Dia, meninggikan namanya, supaya apa? Ada perlindungan dalam hidup kita, supaya apa? Ada berkat-berkat Tuhan. Ya, palang pintu kita tidak dihancurkan, tetapi kita mau terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Baik saudara, kita akan sama-sama masuk dalam doa. Malam hari ini kita mau renungkan firman ini. Biarlah Tuhan dan Roh Kudus yang terus berbicara bagi kita. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu atas kami. Kami mau Tuhan selalu berbalik kepada jalan-jalan-Mu, mengikuti Engkau dan datang kepadamu. Biarlah kami terus meninggikan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Mari kita mau tinggikan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Kita mau katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran Tuhan. Amin. Kebenaran selalu. Kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tidak akan pernah berhenti kami meninggikan Engkau, sebab kami tahu Engkaulah yang menciptakan kami, memberikan nafas hidup bagi kami. Bahkan kami boleh menikmati segala yang baik sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ajar kami terus hidup takut akan Engkau dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Hidup takut akan Tuhan, hormat akan Engkau, sehingga masa depan kami penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Bahkan
jodoh anak-anak kami di dalam tangan Tuhan, semuanya dipakai untuk menggenapi rencana-Mu Bapa. Berkati keluarga besar kami, orang tua, opa, oma Tuhan, bahkan semua mereka para single parent Tuhan, memberikan kekuatan dan penghiburan, damai sejahtera, sukacita. Kami berdoa untuk setiap yang sakit, jamah dan lawat dimanapun berada Tuhan, jamah, ampuni setiap dosa pelanggaran, biarlah yang sakit boleh disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berbalik dan bertobat Tuhan, berselamatkan dan lepaskan setiap mereka yang terikat dari obat-obatan terlarang, rokok, minuman keras, dan terikat dengan obat tidur, yang terikat dengan segala macam hal yang bukan dari Tuhan, amarah, kepahitan, kebencian, yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, semuanya kami buang di dalam nama Yesus. Kami mau bertobat kembali kepada jalan-jalan-Mu ya Bapa. Engkau juga Tuhan yang akan terus memberkati setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan di dalam Engkau. Bapa, kami menyerahkan Tuhan setiap mereka yang merindukan punya keturunan Tuhan, menjamah dan melawat, setiap mereka yang terikat dengan masalah hutang piutang, dengan masalah dalam keluarga rumah tangga, Tuhan menjadi jawaban. Menyerahkan juga untuk setiap yang berkekurangan, Tuhan mencukupi. Kami percaya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa kami sehingga hujan pertobatan tercurah. Engkau juga terus memberkati Bapa untuk semua bangsa-bangsa yang ada di seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua tim medis yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati di masa pandemi ini tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Berkati Bapa untuk setiap mereka yang terus setia berdoa. Kami percaya satu saat kami akan menerima jawaban doa. Kami datang bukan karena mencari mujizat Tuhan, kami datang karena mengejar perkenanan-Mu. Maka mujizat-Mu itu bonus yang akan Tuhan tambahkan. Terima kasih Bapa, berkati setiap mereka yang terus setia hadir di mesbah doa mencari Engkau. Kami percaya anugerah Tuhan melimpah bagi setiap kami. Tiba saatnya kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.